Semangat pagi, sahabat agen asuransi Indonesia. Tahun 2022 penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah pandemi ini akan segera berakhir atau masih ada gelombang berikutnya. Sudah hampir 2 tahun kita melewati pandemi ini dan cukup banyak sahabat agen-agen asuransi Indonesia yang mengalami rasa down, rasa penurunan dalam hal produksi dan juga menjadi lemah semangat. Oleh karena itu, saya ingin sekali dan saya rindu sekali untuk bisa membangkitkan kembali semangat api juara di dalam diri sahabat agen asuransi Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir ini dalam masa pandemi, atas pertolongan Tuhan tentu saja, saya bisa meraih pencapaian yang tertinggi, yakni top of the table atau 6 kali lipat MDRT. Apa sih rahasianya? Kok bisa mencapai top of the table dalam masa pandemi, apalagi 2 kali berturut-turut? Saya boleh mengatakan bahwa tentu saja itu pertama-tama karena pertolongan Tuhan, tetapi ada bagian dari diri kita, yaitu adalah kita sendiri pun juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan semua tips-tips itu sudah saya sampaikan sebenarnya di dalam buku yang saya tulis. Saat itu saya launching ya, Februari 2019, berarti itu 3 tahun yang lalu ya. Belum pandemi, tetapi ketika saya melihat kembali bab demi bab, poin demi poin, itu masih relevan. Dan itulah yang saya usung dan saya kerjakan dan saya hidupi. Karena buku ini ketika saya buat bukanlah teori, tetapi dari bagaimana praktek kehidupannya saya sebagai seorang agen asuransi. Nah, oleh karena itu tahun 2022 ini saya ingin sekali untuk bisa membahas bab demi bab yang ada di dalam buku Kobaran Api Juara ini, sehingga sahabat agen asuransi yang ada di Indonesia juga bisa mendapatkan kembali semangat api juaranya. Siap? Oke, kita mulai dengan bab yang pertama. Buku ini terdiri dari 40 bab inspirasi, babnya pendek-pendek kok, cuma sekitar 3-4 halaman. Jadi kalau dibaca itu cepet banget ya. Tapi memang ya kita ini mungkin lebih senang kalau dinyanyikan, kalau dapat YouTube-nya. Oleh karena itu saya membuat supaya saya juga bisa menjelaskannya di dalam YouTube ini. Sekaligus juga saya buat dalam konteksnya kita sekarang nih tahun 2022. Oke ya. Nah, bab 1 saya judulnya adalah Sebarkan Api Juara. Saya ulangi ya. Bab harus saya judulnya adalah Sebarkan Api Juara. Saya teringat dengan tahun 2009, yaitu adalah tahun pertama saya ingin meraih MDRT. Saya join di dalam dunia asuransi ini tahun 2004, tetapi tahun yang kelima barulah saya bisa mencapai MDRT pertama saya. Kenapa sih harus bisa mencapai MDRT? Karena saya ingin sekali menjadi agen asuransi yang berkelas internasional. Tapi saya juga mengalami masa-masa yang down, di mana ketika saya pengen banget punya impian, tapi kemudian dijalani 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, belum ada hasil yang on track. Dan tiba pada waktu itu di bulan Mei tahun 2009, di mana saat itu saya baru bisa mencapai 10% saja dari target MDRT. Target MDRT pada waktu sekitar 500-an juta ya. Jadi saya baru bisa mencapai 50 juta. Kayaknya udah lemes banget, udah gak semangat, dan rasanya sudah putus harapan gitu ya untuk bisa mencapai targetnya lagi another 90% di dalam sisa waktu yang ada. Tapi kemudian saya bersyukur sekali saya mengikuti satu event namanya adalah APLIC, Asia Pacific Life Insurance Congress, yang pada waktu itu diadakan di Macau, dan ada seorang pembicara yang sangat luar biasa namanya adalah Mehdi Fakarsadeh. Nah, Mehdi Fakarsadeh di dalam panggung platform itu dia mengatakan satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan, dan dia katakan seperti ini. You have to become MDRT because MDRT will change your life. Nah, saat itu saya begitu terinspirasi sekali dan saya berkata bahwa saya ingin sekali mencapai MDRT. Saya pengen tahu tuh kayak apa sih MDRT dan apakah betul MDRT itu change my life. Nah, setelah pulang dari APLIC itu, saya akhirnya bekerja keras, kemudian saya rubah strategi, saya mulai juga untuk lebih giat lagi, dan teman-teman, semangat yang ada di dalam diri saya akhirnya membuat saya bisa meraih MDRT pertama saya 5 bulan kemudian sejak Mehdi mengatakan di panggung. Jadi di Mei 2009 pada waktu itu saya baru mencapai 10% target, tapi kemudian di Oktober itu 5 bulan berikutnya saya menyelesaikan target MDRT saya. Dan semua itu
karena ada percikan api juara yang pernah Mehdi berikan di dalam panggung Eplik dan membuat saya menjadi seperti ini. Dan benar teman-teman, saya boleh mengatakan bahwa perjalanan karir saya di dalam industri asuransi selama 18 tahun ini terbagi menjadi dua bagian, yakni before MDRT dan after MDRT. Before MDRT saya itu merasa agak-agak malu, minder gitu menyatakan diri saya sebagai agen asuransi. Dengan background saya sebagai dosen, saya merasa seperti kok lebih keren profesi saya sebagai dosen ya sebelumnya. Tapi dengan saya akhirnya bisa menjadi MDRT dan saya bisa menjadi seorang agen yang dengan level internasional, saya merasa saya bangga. Saya bisa melihat bahwa profesi ini adalah profesi yang keren banget, profesi yang indah dan mulia, profesi yang memberikan dampak, dan itu yang membuat saya akhirnya semangat untuk akhirnya mengulang MDRT saya yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya hingga saat ini ke-13 kali berturut-turut mencapai MDRT, 5 kalinya mencapai Court of the Table, dan 2 tahun terakhir mencapai Top of the Table. Mehdi benar, you have to become MDRT because MDRT will change your life. Nah, api semangat inilah yang ingin saya sebarkan kepada sahabat agen asuransi yang ada di Indonesia melalui buku ini, Kobaran Api Juara, dan juga dalam konten-konten YouTube yang akan saya berikan secara berkala ya. Dan saya juga teringat dengan apa yang dikatakan oleh Adelia Cheng. Dia adalah past presiden MDRT dan dia mengatakan satu kalimat, dikatakan seperti ini. If you keep your knowledge for yourself, it will die with you. But if you share it, it will multiply. Artinya, saya tidak mau menyimpan ilmu saya, knowledge-nya saya, atau hal-hal yang ada di dalam diri saya hanya untuk diri saya sendiri. Kalau saya bisa sampai sekarang seperti ini, bahkan juga dalam 2 tahun terakhir bisa mencapai Top of the Table, saya tidak mau menyimpan itu menjadi secretnya Mili saja, tapi saya ingin bisa membagikannya kepada sahabat agen asuransi di Indonesia. Karena saya percaya ketika saya menyimpannya itu hanyalah mati saja bersama dengan saya. Tetapi kalau saya membagikannya, maka itu akan multiply, akan lebih banyak lagi agen-agen asuransi yang ada di Indonesia yang tampil menjadi agen-agen yang profesional dan berlevel internasional.